Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salati. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153 ini didahului dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita bedah masing-masing kata atau kalimat di awalan surat Al-Baqarah 153 ini, maka kita bisa membaginya dengan pertama, ya ini sebagai huruf nida, ayyu sebagai munada, alha sebagai tanbih, alladzina isim mausul sebagai badal dari ayyu, dan amanu sebagai silah mausulnya. Bagaimana penjelasan terkait hal ini? Tentu kita sudah pernah membahasnya di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183. Silakan direview kembali, kita buka lagi channel yang menyampaikan tentang i'rab Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Berikutnya adalah Ista'inu bis sabri was sholati. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tentu ista'inu kita paham ini adalah fi'il amr. Kemudian bis sabri tentu ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari bi dan as-sabri, sehingga kenapa as-sabri harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh bi. Sedangkan was-sholati tentu ini ada huruf ataf yang menjadikan as-sholati maktuf terhadap as-sabri. Nah, bagaimana penjelasan tentang ista'inu bis sabri was sholah, bagaimana kita cara mengikrobnya dan juga lain sebagainya, karena ini kalimatnya mirip dengan Quran Al-Baqarah ayat ke-45. Ada sebagian kalimat atau kata-kata yang sama, sehingga kita bisa mereview kembali pembahasan tentang ista'inu bis sabri was sholat dengan Al-Baqarah ayat ke-45. Tetapi setidaknya kita bisa memperhatikan fi'il amr yang ada. Maka ketika ada fi'il amr, dalam hal ini adalah ista'inu, kita bisa tasrifnya ya, tasrif secara istilahi dan juga tasrif secara lugawi. Tasrif secara istilahi tentu ini dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi. Maka ista'inu ini dari ista'ana, yasta'inu, isti'anatan, musta'inun, musta'anun, ista'in, la tasta'in. Nah, ista'in ini sebagai fi'il amrnya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi fi'il amr ini tentu adalah fa'il atau yang dhamir-dhamir yang berkaitan mukhatab ya, yang hadir atau terlibat. Dalam hal ini dimulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka bagaimana dari ista'in menjadi ista'inu, kita bisa runut dari sini. Ista'in, ista'ina, ista'inu, ista'ini, ista'ina, ista'inna. Nah, di sini terlihat ista'inu ya, merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya dalam hal ini adalah antum atau kalian semuanya ya. Dan kalimat yang terakhir di sini bisa disampaikan sebuah jumlah
ismiyah yang dimasuki oleh inna ya. Maka kita bisa sampaikan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Inna tentu saja kita paham ya, inna ini adalah amil nasih ya, yang dia masuk ke dalam jumlah ismiyah dan dia memiliki amalan, dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sehingga kenapa kita paham Allah lafzul jalalah, harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah isimnya inna. Sedangkan ma'as sabirin, ma'a artinya beserta atau bersama, as-sabirin orang-orang yang sabar, ini merupakan dzaraf ya, dzaraf makan. Dzaraf makan yang kemudian as-sabirin sebagai mudhofun ilaih dari ma'a yang berperan juga sebagai mudhof. Nah, ma'as sabirin tentu dzaraf ya, merupakan syibhul jumlah dan ini tentu muta'alliq berkaitan dengan khobarnya inna yang tidak dimunculkan di sini, atau boleh dikatakan ma'as sabirin ini yakni sebagai khobarnya inna. Ya, kalau kita perhatikan ma'as sabirin, ma'a ini adalah dzaraf makan ya, dzaraf makan. Sedangkan as-sabirin ya, ini tadi dikatakan sebagai mudhofun ilaih dan tanda sebagai jamak muzakkar salim ya, dia sebagai mudhof tentu dia sebagai mudhofun ilaih ya. As-sabirin, sekali lagi as-sabirin ini sebagai mudhofun ilaih dan dia wajib majrur. Tanda jernya adalah ya di sana karena dia jamak muzakkar salim. Ingat ya, ketika jamak muzakkar salim dalam keadaan majrur, maka tanda jernya adalah ya di sana, ma'as sabirin. Nah, kita sedikit akan membahas ma'a ya. Ma'a tentu tadi disampaikan bahwa ini adalah dzaraf. Nah, dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata keterangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan dzaraf atau maf'ul fih. Dzaraf adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat pekerjaan. Dzaraf kita juga ingat terbagi menjadi dua, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ya, kalau keterangan tersebut merupakan keterangan waktu, dia disebut dengan dzaraf zaman. Sedangkan kalau keterangan tersebut adalah keterangan tempat, maka dia disebut dengan dzaraf makan. Ya, dzaraf makan yaitu isim makan atau tempat yang mengandung arti kawasan terjadinya pekerjaan yang mansub dengan takdir fi ya. Kita ingat juga dulu pernah kita belajar bersama, dzaraf makan itu contohnya amama di depan, ma'a bersama atau beserta, khalfa di belakang, iza'a di muka, qaddama di depan, khidda'a di dekat, waro'a di belakang, tilqa'a di hadapan, fauqa di atas, huna di sini, tahta di bawah, tamma di sana, inda di sisi. Itu sedikit penjelasan tentang dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.